Bosku, selamat datang di Terampil 21. Video kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Moonfall. Film ini bercerita tentang sebuah kekuatan misterius yang bisa menjatuhkan bulan dan keluar dari orbitnya. Dan yang sangat menegangkan bahwa bulan ini akan menabrak bumi. Lalu apa kira-kira yang akan terjadi dengan umat manusia? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, nggak bosan-bosan Mimin mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan dan pakai masker. Bagi kamu yang ingin nonton filmnya, silahkan cek di bagian deskripsi. Mimin udah siapin. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya bosku. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada adegan awal film ini, diawali dengan diperlihatkan 3 orang astronot yang sedang bertugas di luar angkasa. Mereka adalah Brian Harper, Alan Marcus dan Josindo Fowler. Saat sedang menjalankan tugas, Brian tiba-tiba melihat makhluk nanoteknologi yang sedang mengarah ke mereka. Lalu makhluk itu menghantam tubuh Brian dan Alan, yang saat itu sedang berada di luar pesawat. Beruntungnya Brian sempat menyelamatkan diri, namun sangat disayangkan, dia gagal untuk menyelamatkan Alan. Dan akhirnya Alan pun lenyap di luar angkasa. Setelah Brian berhasil menyelamatkan diri, ia pun masuk ke dalam pesawat dan segera membawa Joe untuk kembali ke bumi. Sesampainya di bumi, Brian pun mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi di luar angkasa. Namun cerita tentang makhluk itu malah membuat NASA menganggapnya Brian sudah gila. Joe, yang pada saat kejadian dalam keadaan pingsan, juga tidak bisa membantu Brian untuk menguatkan ceritanya itu. Alhasil karir Brian sebagai seorang astronot akhirnya hancur. Tak hanya itu, istrinya yang selama ini ia cintai juga memilih minta cerai. Sehingga istrinya yang bernama Brenda serta anak mereka yang bernama Sonny, memilih untuk pindah ke daerah yang jauh. What? Grandma is going to be so excited to see you. 10 tahun kemudian, ada seorang pria bernama Casey Houseman. Ia adalah ahli teori konspirasi dan penggila dunia astronomi. Saat itu ia nekat untuk masuk ke dalam ruangan dosen astronomi di Universitas California. Ia mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit di bulan. Pada saat sedang bekerja, Casey mendapatkan sebuah email yang berisi tentang aktivitas di bulan yang tidak biasa. Dengan semua informasi yang didapatnya itu, Casey pun mencoba untuk menghubungi NASA, tapi ia tidak mendapatkan jawabannya. Sekarang kita beralih ke cerita kehidupan Joe, yang sekarang ia masih bekerja di NASA. Dia tinggal bersama anaknya yang bernama Jimmy, dan pengasuh anaknya yang bernama Michelle. Saat esok harinya, Joe mendapatkan informasi bahwasannya orbit bulan telah berpindah mendekat ke arah bumi. Selain itu, mereka juga melihat adanya sebuah energi misterius yang tiba-tiba keluar dari kawah bulan. Karena tak segera mendapatkan respon dari NASA, Casey pun mengumpulkan semua data-data dan membawanya ke museum, untuk diberikan kepada Brian, yang saat itu sedang mengajar di sana. Namun sayangnya Brian tidak percaya dengan apa yang Casey katakan dan hanya dianggap sebagai seorang penggila teori konspirasi. Jadi Brian pun menyuruh penjaga untuk segera mengusir Casey. Karena Casey frustasi, ia pun melempar semua data-data itu. Seusai mengajar, Brian mendapatkan telepon dari Brenda, mantan istrinya. Ia mengatakan kalau polisi menangkap anak mereka karena kasus ugal-ugalan di jalan. Sedangkan Brenda saat ini sudah menikah dengan pria lain bernama Tom. Karena itu Brenda meminta Brian untuk datang ke persidangan untuk membebaskan anak mereka. Saat di persidangan, Brian tak bisa menahan emosinya dan terus-menerus menginterupsi perkataan si Bapak Hakim. Hal itu membuat Pak Hakim kesal dan memutuskan untuk menunda persidangan sampai minggu depan. Dan secara otomatis Sonny pun harus ditahan sampai 1 minggu. Tiba-tiba di waktu yang sama, informasi mengenai keluarnya bulan dari orbitnya dan mendekat ke bumi kini mulai viral di masyarakat. Semua masyarakat pun mulai panik dan meminta klarifikasi dari NASA. Karena tidak ingin ada keributan,
Pihak NASA pun terpaksa berbohong pada masyarakat dan membantah semua informasi yang sedang viral itu. Tapi faktanya, hal itu tidak bisa membuat masyarakat merasa tenang, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana, dan masyarakat pun mulai menyelamatkan diri mencari tempat yang aman untuk berlindung. Cepat atau lambat masyarakat pun mulai percaya dengan teori konspirasi yang disebarluaskan oleh Casey. Dan akhirnya NASA tidak sanggup lagi menyembunyikan hal tersebut. Casey percaya bahwa bulan diciptakan oleh alien dan meyakini bahwa di sana terdapat sebuah ruangan besar yang menjadi pusat kendali. Mengetahui hal itu, Brian langsung pergi mencari data-data di tempat sampah yang ada di museum, yang sebelumnya diberikan oleh Casey. Setelah menemukan data-data itu, ia pun bergegas pergi menemui Casey untuk menanyakan teorinya itu. Sedangkan NASA mengirimkan astronotnya untuk mengecek keadaan bulan, untuk mengetahui sebenarnya ada apa di kawah bulan. Para astronot itu pun meluncurkan sebuah alat untuk mengecek ke dalam lubang kawah tersebut. Stand by for stage 2. Dropping steadily. Namun setelah alat itu masuk di kedalaman 25 km tiba-tiba kembali naik, juga diikuti oleh makhluk yang sangat besar berwarna hitam. Makhluk itu pun langsung menyerang pesawat para astronot dan menewaskan para kru astronot. What the hell is that? I don't know. Sedangkan keadaan di bumi, air laut pelan-pelan mulai naik dan terjadilah tsunami. Sementara Casey dan Brian yang saat itu berada di aula hotel, juga terhantam tsunami yang masuk ke dalam hotel dengan sangat deras. Setelah melihat apa yang terjadi di bulan, Joe berasumsi kalau makhluk itu adalah AI, atau Artificial Intelligence. Akhirnya membuat pemimpin NASA menjadi ketakutan dan memilih untuk mengundurkan diri, serta ia pun pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Dan secara otomatis, Joe kini sebagai pemimpin NASA. Setelah itu Joe segera meminta bantuan ke pihak militer, untuk menghancurkan AI yang ada di bulan itu. Namun, pihak militer mau menghancurkan AI itu dengan menggunakan bom nuklir. Mereka tak berpikir jauh bahwa hal itu sangat membahayakan umat manusia. Sebelum bom nuklir diledakkan, pihak militer mengevakuasi semua orang untuk berkumpul di dalam bunker yang sudah disiapkan. Joe lalu mengirimkan anaknya, Michelle dan Jimmy untuk ikut berlindung. Setelah itu Joe menghubungi mantan suaminya yaitu Jenderal Davidson untuk menghentikan rencana pihak militer itu. Karena Joe yakin mereka pasti bisa menghancurkan AI tanpa harus membahayakan nyawa banyak orang. Sementara itu, Brian dan Casey dijemput untuk dibawa ke NASA. Sesampai di NASA, Joe menunjukkan video yang memperlihatkan AI yang ada di bulan dan itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Oleh sebab itu Joe pun meminta Brian mau kembali ke NASA. Dan ia pun menyetujui permintaan Joe. Lalu mereka bergegas mempersiapkan semuanya untuk perjalanan ke luar angkasa, dan menyelesaikan semua masalah di bulan. Saat sedang menyiapkan semuanya, Sony dikeluarkan dari penjara, dan dibawa untuk menemui Brian. Karena Brian tergesa-gesa ia pun berpesan, agar Sony ikut dengan warga untuk berlindung di dalam bunker. Sebelum memulai perjalanan ke bulan, terjadi goncangan besar. Joe berpikir mereka tidak akan meninggalkan bumi dalam keadaan seperti itu. Jadi Joe pun meminta semuanya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Mereka melihat perkiraan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey. Ternyata perkiraan Casey sangatlah akurat. Di saat itu, Joe pun mendapatkan ide untuk tetap pergi ke bulan bersama dengan Brian dan Casey. Di saat mereka berangkat, gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa tersebut terbang. Namun hal itu juga membuat air laut naik, seakan-akan mau menenggelamkan mereka. Namun Brian masih beruntung dan bisa mengendalikan pesawat luar angkasa tersebut. Tak lama kemudian,
Mereka sampai di stasiun luar angkasa untuk mengisi bahan bakar. Namun mereka harus segera berangkat kembali, karena posisi bulan yang sudah semakin dekat dengan bumi. Dengan arahan dari Casey mereka pun mulai mendekati bulan. Sementara di bumi, Sonny dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan perampok. Dan orang itu langsung mencuri mobil beserta tas mereka. Karena hal itu mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan di tengah hamparan salju dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan mereka, dikejutkan dengan adanya hujan meteor yang hancur berkeping-keping. Sonny, Jimmy dan Michelle pun berlari menghindari hujan meteor tersebut sekaligus melawan gravitasi bulan yang menarik mereka. Setelah berjalan sangat jauh, Sonny dan kawan-kawan pun sampai di kediaman Brenda. Karena tak bisa tinggal di sana, mereka pun terpaksa harus keluar dan pergi ke arah bunker. Tentunya sekarang mereka harus menyiapkan semua perlengkapan terutama oksigen, karena atmosfer bulan yang sudah mulai menyebar di bumi. Sementara di bulan, Brian, Casey dan Joe mulai masuk ke dalam kawah. Mereka pun meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan makhluk itu. Namun makhluk itu malah mendekat ke pesawat mereka. Setelah itu, mereka pun bertekad untuk masuk ke dalam kawah tersebut di kedalaman kurang lebih 25 km. Sesampai di dalam kawah, mereka pun sadar jika teori konspirasi yang Casey ciptakan ternyata benar. Di mana bulan adalah sebuah megastruktur. Holy shit! Fails! All megastructures are actually arcs. Ziggy smokes a lot of weed. Setelah itu mereka pun meluncurkan bom untuk meledakkan makhluk itu. Namun pesawat mereka tiba-tiba bergerak sendiri dan hilang kendali. Dan mereka dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan pesawat berkecepatan yang sangat tinggi, sehingga membuat Brian, Casey dan Joe sama-sama pingsan. Tak lama kemudian, Joe dan Casey pun sadarkan diri. Namun anehnya, mereka tak melihat Brian. How many Brians you think of? Sementara itu di bumi, para perampok yang sebelumnya itu, kini lagi-lagi mengejar Sonny dan kawan-kawan. Sonny dan kawan-kawan terus tancap gas dan menerjang badai demi menghindari para perampok itu. You're shooting at us! Shoot! Oh, shit. Setelah lolos dari para perampok, mereka ditelepon oleh Jenderal Davidson yang menanyakan keberadaan Jimmy. Dan Sonny berkata kalau Jimmy aman bersamanya. Tapi Joe dan Brian masih ada di bulan. Hal itu membuat Jenderal Davidson terkejut, dikarenakan pihak militer akan segera meluncurkan nuklir. Saat terbangun, Brian tiba-tiba berada di dalam ruangan putih, bersama dengan Sonny yang masih kecil. Sonny mengatakan bahwa ia adalah sistem yang dibuat di dalam pikiran Brian, sebagai seseorang yang paling berharga untuk Brian saat ini. Kemudian Sonny kecil mengatakan, kalau di zaman dahulu nenek moyang mereka lah yang menciptakan AI di bulan untuk membantu kehidupan mereka. Hingga saat AI yang mereka ciptakan, tiba-tiba hilang kendali dan mulai menciptakan makhluk nanoteknologi untuk membunuh semua makhluk biologis. Setelah itu nenek moyang mereka melarikan diri ke sudut galaksi, dan mulai menciptakan megastruktur yang disebut dengan nama bulan. Oleh sebab itulah AI saat ini mau menghancurkan bulan agar peradaban manusia musnah sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan itu Brian pun akhirnya sadar, dan ia pun menyampaikan semuanya pada Joe dan Casey. Mereka pun bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Alhasil mereka pun keluar dan memancing makhluk itu untuk dihancurkan. Di saat yang sama, Tom yang sedang berjalan dengan anaknya, rela memberikan tabung oksigen agar anaknya selamat. Di saat itu pun hujan meteor jatuh menyerang mereka. Karena keadaan itu, pihak militer bersiap menembakkan nuklir.
Namun sebenarnya Jenderal Davidson memilih tidak melakukan hal itu, karena ia tak ingin membunuh Joe yang masih berada di bulan. Ia justru menjelaskan bahwa ia sangat percaya pada Joe dan yakin Joe akan berhasil menyelamatkan mereka semua. Sementara itu di luar angkasa, Brian memberikan sebuah ide bahwa ia akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan makhluk itu. Namun rencananya itu ditepis oleh Casey. Dia mau menggantikan Brian untuk mengorbankan diri, karena Casey merasa Brian lebih pantas untuk hidup. Sementara ia memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga pada akhirnya Casey berhasil mengorbankan dirinya, dan menghancurkan makhluk itu dengan menggunakan bom. You underestimated her. Hal itu pun membuat serpihan-serpihan bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan situasi di bumi. Karena bulan kini sudah kembali ke orbitnya lagi. Dengan keberhasilan itu, Joe dan Brian pun kembali ke bumi bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Di akhir film, Casey yang ternyata masih hidup sama seperti Brian sebelumnya. Casey pun masuk ke dalam sistem pikirannya dan bertemu oleh AI yang baik dalam wujud ibunya. Dan dipersilahkan untuk tinggal di bulan. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya bosku, keseluruhan alur cerita film Moonfall. Semoga teman-teman semua mengerti dengan alur cerita ini. Dan bagi kamu yang mau request film untuk dibuatkan alur ceritanya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komen ya bosku. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.